Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tutorial untuk membuat ujian atau tugas pada aplikasi LMS Madrasah Bustanul Ulum. Misalkan saya login dulu ke aplikasi ya. Misalkan ini. Nah, kemudian bisa langsung pilih guru ini atau pilih di menu LMS login guru, bisa sama saja, atau di sini langsung dipilih guru, login dengan akun masing-masing. Setelah masuk ke tampilan dashboard utama dari aplikasi, karena tujuannya membuat soal, maka kita pilih di bagian tugas. Pilih di bagian tugas, bisa dipilih tugas. Nah, kalau sudah pernah buat, mau di ini apa namanya? Bentar. Untuk pertama kali membuat, maka pilih tambah kuis. Kemudian tentukan kelasnya. Untuk kelas, kalau misalkan mau dipakai di kelas 10A atau 10B, tentukan kelasnya. Tapi kalau tipe ujiannya itu berupa penilaian tengah semester, misalkan PAT atau UAM, ASAT atau SAS, maka cukup pilih satu kelas, nanti bisa dipakai untuk kelas yang lain. Tapi kalau modelnya portofolio dan sebagainya, maka dia per kelas. Jadi buat masing-masing untuk berkelas. Tapi karena ini yang dibuat sekarang ujian ini, jenisnya itu adalah asesmen sumatif, maka cukup satu saja, satu kelas yang dibuat bisa dipakai untuk kelas yang lain sudah. Jadi pertama pilih kelas, kemudian mata pelajaran, pilih jenis kuisnya, pilih jenis asesmen, TKA, ASAS, ASAT, PAS atau PAT. Kemudian untuk nama kuisnya ini diisi dengan nama ujiannya. Misalkan asesmen sumatif akhir semester. Nah, nanti yang tampil pada tampilan di siswa, yang tampil itu adalah nama kuisnya, bukan jenis kuisnya. Jadi nama kuisnya disesuaikan dengan jenis ujian yang dilakukan. (2025) Feb 2026. Jadi nama kuis ini yang tampil nanti. Untuk waktu sesuaikan 120 menit. Untuk jam sampai dengan ini nggak usah diisi. Kunci PG manual nggak usah diisi. Kemudian pilih tipe asesmen. Usahakan jangan langsung diterbitkan. Kalau langsung terbit, maka saat ada siswa yang login dengan akun siswa, maka dia bisa langsung melihat soalnya atau mengerjakan soalnya. Cukup yang diisi itu adalah asesmen.
Ya dicek langsung terbit juga nggak apa-apa. Cuman kalau ini resikonya siswa nanti bisa langsung login. Apabila dia tahu akun loginnya, maka bisa langsung mengerjakan soalnya. Nggak usah diterbitkan lebih dulu, pilih assessment, kemudian simpan topik quiz. Nah, sudah ada sekarang topik quiz baru. Kalau sudah ada ini, tinggal kita buat daftar soalnya. Oh iya, ini terlihat di tingkat ini tingkat 10 karena di sini kelasnya kelas 10 yang saya buat. Untuk kelas yang lain sama nanti prosesnya. Kemudian buat soalnya sekarang yang berikutnya. Pilih daftar soal. Nah, di sini disediakan dengan dua cara. Bisa upload dari file Word, ada yang bisa buat manual. Contoh kalau buat manual ini, buat soal, kemudian pilih jenisnya, ada tipe esai, ada tipe menjodohkan, ada tipe benar salah, jenis ininya, jenis kuisnya, ada pilihan ganda yang biasa sama pilihan ganda yang multi. Dalam artian itu kalau misalkan pilihan ganda multi itu artinya lebih dari satu jawaban benar. Misalkan A dan B benar gitu dia modelnya. Tinggal pilih, kalau kita esai pilih esai lah dulu. Kemudian daftar literasinya. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu butuh literasi. Maka bisa pilih literasinya sesuai dengan yang sudah dibuat di sini. Kalau belum ada yang buat sama sekali, jadi nggak perlu sudah. Kalau tanpa literasi maka pilih tanpa literasi. Kemudian skor usahakan diisi sesuai dengan bobot soalnya. Misalkan saya isi 5 karena soal esai, misalkan per soal nilainya 5. Tinggal kita buat contoh soal esai. Jawabannya jawaban esai. Kenapa jawaban harus diisi juga? Karena di sistem ini nih, sudah ada AI-nya, ada AI-nya. Dia bisa langsung mencocokkan jawaban siswa dengan jawaban yang asli, yang benar dari soal. Maka akan memberikan nilai secara otomatis. Jadi guru itu tidak perlu melakukan koreksi walaupun dia berupa soal esai. Maka sistem akan melakukan pengoreksian secara otomatis. Auto correct answer namanya. Cuman tingkat ketelitiannya itu hanya sampai dengan 80%. Kalau tipe esainya itu jawaban singkat, maka bisa sampai 100%. Tapi kalau dia basisnya sudah level C3, di level yang lebih tinggi, penerapan atau aplikasi, maka tingkat ketelitiannya masih kurang bagus. Oke, kita simpan. Maka di sini langsung ada pilihan, ada tampilan soal yang kita buat barusan. Nah, kalau ada kesalahan, contohnya ini ada salah, misalkan mau kita edit, pilih edit lagi. Nah, kita perbaiki teksnya. Nah, seperti itu. Kita simpan lagi kalau ada kesalahan. Nah, ini adalah metode membuat soal secara manual. Kalau ingin nambahkan soal pilihan ganda, tinggal tambahkan. Buat soal baru, pilih jenisnya pilihan ganda. Kemudian nilainya, skornya kita kasih anggaplah 1 per soal. Contoh soal pilihan ganda. Nah, jawab 1, kemudian 2, 3,
4, 5. Misalkan jawaban yang benar atau kunci jawabannya itu adalah C, maka kita aktifkan pilihan C. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini sudah ada contoh soal pilihan ganda. Kalau ada yang salah lagi, karena sering typo, kita tinggal edit lagi. Pilihan. Nah, kita update. Maka sudah tepat sudah ininya. Jadi yang ditandai lebih tebal, kayak contohnya C ini tandanya lebih tebal, dia adalah kunci jawabannya. Ini tampilan di sisi guru, di sisi siswa tidak seperti ini. Akan tampil secara normal. Nah, itu adalah contoh kalau buat secara manual. Kalau kita sudah punya dalam bentuk Word, maka bisa langsung diupload. Yang penting file Word-nya sudah sesuai dengan contoh template yang disediakan. Misalkan saya contohkan sekarang dari Word. Ini saya hapus contohnya. Ya, saya hapus. Sekarang saya coba upload upload soal dari file Word. Nah, ini gambaran atau interface dari upload soalnya, form upload soal. Ini ada template Word. Ini adalah contoh format dari upload file Word-nya. Nanti tinggal disesuaikan. Contohnya kalau di sini tuh seperti ini. Di sini sudah punya saya ini. Nah, ini adalah contoh gambaran format dari file Word yang akan diupload. Nah, ada di atas keterangannya pilihan ganda 1.2. Formatnya nggak boleh dirubah yang itu, karena dia sebagai kata kunci untuk menentukan tipe soalnya itu apakah pilihan ganda 1 ataukah pilihan ganda 2. Misalkan ini contohnya pilihan ganda 2. Ini apabila dia memiliki jawaban lebih dari 1. Contohnya kunci jawabannya itu kunci jawaban yang benar A, B, dan C. Skornya juga ada di sini diisikan. Kemudian contoh yang lain lagi adalah soal benar salah. Oke. Yang tadi pilihan ganda. Nah, ini contoh soal benar salah. True, false. Kalau misalkan pada soal itu tidak ada pilihan-pilihan ganda 2, true, false nggak ada, maka cukup dihapus saja. Disisakan jenis soalnya. Misalkan hanya pilihan ganda 1 yang dipakai, maka cukup pilihan ganda 1 yang di ini. Kemudian pilihan ganda 2 dihapus. Kemudian true false-nya juga dihapus. Kemudian match atau menjodohkan juga dihapus. Kalau ada esai, maka gunakan esainya. Ini contohnya esai, disertakan kuncinya, logam, non-logam, dan semi-logam. Misalkan contoh kuncinya, kemudian skornya per soal dibuat. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, contoh ininya, formatnya yang saya buat, format soalnya. Sekarang coba kita upload. Nah, tinggal kita pilih, choose file, tentukan lokasi penyimpanannya tadi berupa dokumen. Ntar ada di mana? File Word. Ada di dokumen ya paling ya. Oh, ini contohnya. Nah, ini contohnya, contoh format. Contoh format upload soal. Saya upload soal sekarang. Pilih tombol upload.
Nah, kalau berhasil dia akan memberikan informasi berhasil impor 13 soal karena ada 13 soal yang kita upload. Kemudian kita oke, maka otomatis dia langsung skornya juga akan masuk sesuai dengan skor yang kita definisikan lebih awal. Kemudian soalnya pilihan ganda. Kemudian ini contoh pilihan ganda yang multi choice yang saya upload juga, atau lebih dari satu jawaban benar. Kemudian ini contoh soal benar salah. Nanti di sisi siswa itu ada tampilannya. Ya. Kemudian soal menjodohkan, kemudian soal esai. Ini adalah contoh soal yang sudah dibuat secara lengkap. Dan ini sudah bisa dicek oleh siswa atau bisa dikerjakan oleh siswa nanti. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini keterangannya pada jenis ujian yang kita buat barusan 0 siswa yang mengerjakan karena memang masih belum ada siswa yang mengerjakan. Coba saya terbitkan dulu biar bisa diakses oleh siswa. Simpan perubahan. Nah, kalau ingin tahu akun dan nilai nanti tinggal pilih di sini. Pilih daftar siswa yang mengerjakan, kita pilih. Ini ada user dan password dari siswa. Coba saya gunakan yang ini, saya copy. Saya sekarang nyoba login ke menggunakan akun siswa. MA Ustadz Ulum. Login siswa. Ini hanya contoh untuk mengetahui apakah soal yang kita buat itu sudah tampil. Nah, ini adalah tampilan di sisi siswa. Kita pilih tugas, ini tampilan di sisi siswa hanya untuk ngecek tugas yang kita buat. Apakah sudah bisa tampil di sisi siswa atau tidak. Bentar. IPA. Sosiologi. Nah, ini contohnya. Tadi di saya itu, ini kalau kita cek di punya saya tadi itu ada dua tugas. Oh iya, kalau sudah login dengan akun siswa maka nggak bisa login dengan akun guru. Nah, ini contohnya yang barusan saya buat. Namanya adalah asesmen sumatif akhir semester 2025-2006. Kalau kita cek, siswa mencoba mengerjakan. Nah, ini tampilan soal yang barusan kita buat. Ada daftar soalnya. Ya. Kalau dikerjakan oleh siswa nanti, nah, barusan itu muncul ini pemberitahuan. Jadi kalau siswa melakukan cheat, misalkan dia buka halaman lain, maka di sini pada sistem itu siswa itu akan melakukan pelanggaran, dan pelanggaran ini bisa dicek oleh akun guru masing-masing. Oke. Coba saya mulai dari nomor 1. Nomor 1 saya acak sudah. Jawabnya. Oke.
Oke, tes. Oh, coba logam misalkan, logam dan non logam. Ini kalau jawabannya sesuai dengan jawaban yang kita definisikan, maka sistem akan melakukan pengoreksian secara otomatis untuk esainya. Berikutnya, benda cair membeku misalkan, membeku. Berikutnya, perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat jenis baru, salah misalkan. Nah, berikutnya soal menjodohkan. Nah, ini contoh soal menjodohkan. Dia sudah sistemnya otomatis. Kemudian konfirmasi selesai. Nah, oke. Coba saya login dengan akun guru sekarang. Oke. Nah, coba saya masuk ke ini tampilannya. Ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Siswa, ini gambarannya, teknik pembuatan soalnya dan ujiannya pada siswa. Mungkin itu dulu yang bisa saya ini, kurang lebihnya nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut kalau misalkan masih ada yang bingung. Assalamualaikum.